Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ida Widyaningsih. Kali ini kita membahas materi prakarya kelas 8 semester 1 bab 1. Mari kita mulai. Bab 1 materinya adalah kerajinan bahan lunak. Di sini ada 3 submateri, yaitu prinsip kerajinan bahan lunak, lalu jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, dan proses produksi kerajinan bahan lunak yang diakhiri dengan evaluasi. Prinsip kerajinan bahan lunak, pada prakteknya kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut ini. Yang pertama, keterampilan tangan, yaitu berdasarkan otodidak, misalnya menjahit dengan tangan, kemudian menyulam, kemudian menjahit dan lain sebagainya. 2. Keterampilan teknik, biasanya lebih detail karena memakai mesin, misalnya jahit dengan mesin dan sebagainya. Yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional, contohnya songket, kain ulos, dan sebagainya. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. 1. Kelengkapan busana. Kelengkapan busana contohnya ada bros, ada bordir, ada dasi, dan sebagainya. 2. Kelengkapan suatu benda, misalnya mobil, di dalamnya harus ada aksesoris, ada pembungkus joknya, ada gantungannya, dan sebagainya. 3. Kelengkapan rumah atau bangunan, misalnya ornamen ataupun batu tempel ataupun gipsum untuk ternit yang di atas. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual upacara adat, misalnya wayang, kain ulos, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekarang sampai ke 2, yaitu prinsip kerajinan bahan lunak. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Menambah keindahan. 2. Memberi penekanan atau kekasan pada suatu benda. 3. Menjadi persyaratan pemakaian. 4. Merupakan pertanda atau simbol. 5. Dibuat khusus sesuai dengan aslinya atau duplikasi atau replika. 6. Sebagai bagian dari karya seni. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Ada 2, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak itu sebenarnya adalah bahan yang mudah dibentuk. Yang pertama yaitu bahan lunak alam, itu terdiri dari contohnya 1. Tanah liat, bisa dibuat kerajinan gerabah, uci, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kulit, bisa dari kulit ular, bisa dari kulit sapi, ntar bahan-bahannya bisa untuk wayang, bisa untuk rebana, bisa untuk sepatu. Kemudian ada getahnya tuh, itu biasanya untuk replika kapal, ada replika patung rumah adat dan sebagainya. Kemudian ada flower clay yang biasa dimainkan oleh anak-anak kecil. Yang kedua yaitu bahan lunak buatan. Buatan itu berarti sengaja dibuat oleh manusia atau pabrik tertentu yang menyediakan bahan lunak buatan, bukan diambil dari alam. Yang pertama yaitu plastisin, hampir mirip dengan flower clay, kemudian fiberglass, kemudian lilin, kemudian gips atau gipsum, kemudian ada sabun padat. Proses kerajinan bahan lunak.
Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegunaan atau utility. Artinya adalah benda tersebut digunakan sesuai dengan kegunaannya, misalnya piring untuk makan, mangkok untuk tempat sayur, kemudian cangkir untuk minum, tidak ada ornamennya ya, hanya untuk digunakan. Dua, yaitu kenyamanan. Kenyamanan itu berarti untuk pemakainya agar lebih nyaman, misalnya cangkir agar tidak panas maka dikasih dengan pegangan cangkir, kemudian dikasih lepeknya, itu namanya kenyamanan. Kemudian syal agar lebih nyaman maka syalnya dibentuk atau dibuat lembut. Yang ketiga adalah keluasan. Keluasan itu bisa juga lebih pas, misalnya sepatu biar pas sesuai dengan ukurannya. Nomor 4 adalah keamanan ataupun safety. Dilihat dari komposisi bahan-bahannya. Misalnya untuk makan, maka memakai piring dari kerajinan saput kelapa, bisa juga dari kerajinan lidi, dan semuanya itu tidak dicat karena agar bisa digunakan lebih aman. 5. Keindahan. Biasanya tidak sesuai dengan kegunaannya karena banyak ornamennya, misalnya guci, piring-piring kuno, mangkok kuno yang biasa ditata di pojokan rumah di suatu ruangan agar lebih indah. Yang terakhir kita masuki evaluasi. Anak-anak, di sini ada 5 soal, lalu kalian jawab di kolom komentarnya. Oke, terima kasih. Bertemu lagi dengan channel di berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan tetap berkarya.